Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Askia, NPMB 1A022023. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Hukum Antartata Hukum yang diampu oleh Ibu Dr. Emma Septaria, SHMH. Saya akan menjelaskan tentang status personal. Jadi status personal adalah kondisi atau keadaan suatu pribadi dalam hukum yang diberikan atau diakui oleh negara untuk mengamankan dan melindungi lembaga-lembaganya. Status personal ini mencakup hak dan kewajiban, kemampuan dan ketidakmampuan dalam melakukan tindakan hukum yang unsur-unsurnya tidak dapat diubah atas kemauan pemiliknya. Terdapat dua asas dalam menentukan status personal, yaitu yang pertama asas nasionalitas atau kewarganegaraan, dan yang kedua itu ada asas teritorialitas atau asas domisili. Nah, yang pertama asas nasionalitas. Jadi di asas nasionalitas ini terbagi lagi menjadi dua, yaitu ius soli dan ius sanguinis. Nah, ius soli atau asas tempat kelahiran merupakan kewarganegaraan seseorang itu didasarkan oleh tempat kelahiran. Contohnya misalnya saya lahir di Indonesia, maka kewarganegaraan saya Indonesia. Kemudian ius sanguinis atau asas keturunan. Jadi kewarganegaraan seseorang itu ditentukan menurut keturunannya. Misalnya seseorang yang lahir di Belanda tetapi kedua orang tuanya mempunyai kewarganegaraan Filipina, maka seseorang tersebut menjadi warga negara Filipina. Kemudian asas domisili atau teritorialitas. Konsep domisili pada prinsipnya dapat dibedakan ke dalam tiga pengertian, yaitu domicile of origin, domicile of dependence, and domicile of choice. Jadi domicile of origin yaitu tempat kediaman permanen seseorang karena kelahiran orang itu di tempat tertentu. Kemudian domicile of dependence yaitu tempat kediaman permanen seseorang karena kebergantungannya pada orang lain. Kemudian domicile of choice yaitu tempat kediaman permanen seseorang yang dipilih orang itu atas dasar kemauan bebasnya. Terdapat pro kontra prinsip nasionalitas dan prinsip domisili. Yang pertama itu tentang pro prinsip nasionalitas. Prinsip nasionalitas memberikan kepastian hukum dan identitas, memungkinkan negara untuk memberikan perlindungan dan hak-hak tertentu kepada warga negara, dan ini juga mendukung ketaatan pada undang-undang dan kebijakan negara. Tetapi kontranya, terkadang prinsip ini bisa menyebabkan konflik antar negara, terutama dalam kasus kewarganegaraan ganda. Masalah ini dapat menyebabkan kebingungan hukum dan kesulitan dalam menentukan yurisdiksi. Kemudian, pro prinsip dari domisili. Domisili prinsip ini menyediakan kejelasan mengenai di mana seseorang harus memenuhi kewajiban hukum dan di mana mereka berhak atas perlindungan hukum. Ini juga mempermudah administrasi pajak dan layanan publik. Tetapi kontranya, penentuan domisili seringkali rumit dan dapat menimbulkan masalah dalam kasus pergeseran tempat tinggal atau ketidakpastian mengenai lokasi tempat tinggal. Hal ini bisa menimbulkan ketidakadilan dalam peraturan hukum dan administratif. Kemudian status personal badan hukum. Untuk badan hukum seperti perusahaan atau organisasi, status personal mencakup posisi mereka sebagai entitas hukum yang terpisah dari individu-individu yang mengelolanya. Badan hukum memiliki hak dan kewajiban yang berbeda dari individu. Mereka dapat memiliki aset, menandatangani kontrak, dan terlibat dalam proses hukum dengan cara yang berbeda dibandingkan dengan orang pribadi. Jadi status badan hukum penting dalam pengaturan bisnis, perpajakan, dan tanggung jawab hukum. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.